Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Muallim akan menyampaikan tentang materi berjudul pesawat sederhana. Muallim mendoakan kalian semua, anak-anakku sekalian, dalam keadaan sehat walafiat. Jaga kesehatan, tentu makan makanan nutrisi yang baik. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas pesawat sederhana, namun jangan pernah terpikirkan oleh kalian bahwa ini sebuah pesawat. Ya, anak-anakku sekalian, ini bukanlah pesawat. Namun ini kita akan belajar tentang alat-alat yang dapat membantu pekerjaan manusia. Untuk itu, yang pertama, kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah melakukan identifikasi jenis serta kegunaan pesawat sederhana yang ada di lingkungan kita. Yang kedua, melakukan penyelidikan keuntungan mekanik dari sebuah pesawat sederhana. Dan yang ketiga adalah menjelaskan prinsip kerja pesawat sederhana. Nah, inilah 3 tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk kepada topik yang pertama, yaitu apa itu pesawat sederhana. Nah, anak-anakku sekalian, pengertian pesawat sederhana itu adalah alat yang dapat memudahkan kita melakukan usaha atau pekerjaan. Ya, itu yang sudah Muallim sampaikan di awal tadi. Ada 4 contoh alat yang dapat membantu pekerjaan kita, yaitu yang pertama adalah pengungkit atau tuas, yang kedua adalah katrol, yang ketiga adalah bidang miring, dan yang terakhir adalah gear atau roda-roda. Nah, inilah 4 jenis pesawat sederhana yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu anak-anakku sekalian, ini akan kita bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang tuas atau pengungkit. Perhatikan gambar di depan anak-anakku sekalian. Mungkin kalian tidak akan asing lagi melihat gambar yang ada di depan ini. Nah, ini adalah seorang pekerja yang hendak mengangkat sebuah batu yang begitu besar ini, ya, yang kalau diangkat sendiri tanpa alat dia tidak bisa. Maka dengan adanya tuas ini, batang ini, maka dia akan bisa memindahkan batu ini. Nah, kan di situ kita melihat bahwa pesawat sederhana itu membantu pekerjaan manusia. Nah, tuas itu ada 3 jenis anak-anakku sekalian. Tuas itu ada 3 jenis. Ini ada jenis yang pertama, ya, di mana kalau ini saya perlu sampaikan bahwa yang Muallim lingkar ini, yang saya tandai ini namanya beban. Oke. Kemudian ya, batu kecil yang di bawah kayu ini namanya titik tumpu. Dan tangan kita manusia ini namanya adalah titik kuasa. Nah, jadi jenis yang pertama itu adalah gambar yang ada di layar. Nah, di sini ada titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa. Itulah jenis pertama, ya. Saya ulangi, titik tumpu berada di tengah beban dan kuasa. Itu tuas jenis pertama. Apa contohnya? Itu pengungkit dan pemotong kuku. Tahu kan pemotong kuku? Iya, tentu tahu dong. Nah, itulah contoh tuas jenis pertama. Baik, kita lihat dulu tuas jenis kedua, ya. Tuas jenis kedua itu, nah perhatikan. Nah, ada gambar di sini. Ini ada sorong, ya, ada pemotong kertas, kemudian ada pembuka butut tutup botol, ya. Ini jenis kedua.
perhatikan anak-anakku sekalian, jenis kedua itu adalah bebannya itu berada di antara titik tumpu dan kuasa. Itu jenis kedua. Saya ulangi ya. Bebannya berada di antara titik tumpu dan kuasa. Itulah jenis kedua dari tuas. Kemudian apa contohnya? Ya, di situ sudah muallim sampaikan, sudah tuliskan di situ ada yang pertama gerobak sorong yang sudah kita kenal seperti kehidupan kita sehari-hari. Para pekerja membawa pasir, membawa semen atau membawa batu itu pakai sorong. Kemudian yang kedua itu ada pemotong kertas. Nah, ini juga termasuk contoh tuas jenis kedua. Dan yang terakhir adalah pembuka tutup botol. Nah, inilah 3 contoh pesawat sederhana yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Next, masuk kita jenis tuas yang ketiga. Nah, perhatikan gambar. Perhatikan gambar anak-anakku sekalian. Di sini ada gambar, iya. Ini apa nih? Nah, sering kita lihat dijual gorengan ya, penjual gorengan. Kemudian ini sering kita lihat di pertambangan. Nah, ini bukanlah hal-hal yang baru lagi bagi anak-anakku sekalian. Jenis ketiga itu, jenisnya adalah, ingat ya, kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Itu jenis yang ketiga. Paham ya? Baik, apa contohnya? Penjepit roti. Nah, yang ini nih. Nih. Pengeruk sungai. Nah, ini nih. Eskapator namanya itu anak-anak ya. Kemudian pencabut. Ah, di sini tulisannya penjabut ya. Pencabut jenggot. Nih, pinset. Nah, itu adalah contoh pesawat sederhana jenis ketiga. Iya. Nah, itulah jenis-jenis tuas. Ternyata ada sebanyak 3 jenis ya. Baik, kita lanjut. Kita masuk pada rumus atau persamaan yang ada pada tuas. Perhatikan anak-anakku sekalian gambar yang ada di layar kita. Tadi ini sudah digambarkan dari awal. Ini apa namanya tadi? Iya, beban. Yang ini namanya titik tumpu. Kemudian yang ini yang tempat tangan kita ini itu namanya lengan kuasa. Itu namanya titik kuasa, ya. Jadi berlakulah rumus W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nah, inilah rumus tuas. Ingat ya. Inilah rumus tuas. Sekali lagi, W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nah, itu dia. LB itu singkatan dari lengan beban. Itu panjang dari titik tumpu yang ini sampai ke batu atau beban. Sedangkan LK itu singkatan dari lengan kuasa, itu dari titik tumpu ini sampai ke tangan kita, titik kuasa namanya. Itu perlu ingat anak-anakku sekalian ya. Sehingga untuk rumus keuntungan mekaniknya maka dirumuskan dengan W per F atau LK per LB. Nah, mudah kan? Itulah rumus pada tuas. Ya. Coba kita lihat contoh soal. Nah, ini. Coba kita lihat contoh soal ya. Sebuah pengungkit dengan perbandingan lengan kuasa 2:5 ya, digunakan untuk mengangkat beban 2800 Newton. Hitunglah A, gaya yang diperlukan, kemudian B, keuntungan mekanik. Ini gampang sekali anak-anak ya. Nah, dari soal itu diketahui bahwa LB 2, LK 5. Loh, kenapa begitu muallim? Nah, perhatikan. Ini ada kalimat sebuah pengungkit dengan perbandingan lengan kuasa 2:5. Nah, berarti
lengan bebannya 2, ya, lengan bebannya 2, lengan kuasanya 5. Nah, itu dia. Kemudian dia mengangkat beban 2800 Newton, itu W-nya di sini. Beban itu disimbolkan dengan huruf W. Nih. Oke. Tentu yang ditanya apa? F, yaitu gayanya. Kemudian KM. KM ini singkatan dari keuntungan mekanik. Oke. Baik. Langsung kita buat rumus, ya. KM sama dengan LK per LB yang tadi sudah ada disebutkan di depan, di awal tadi. Maka kita masukkan angkanya 5 dibagi 2, maka kita dapatkan 2,5. Maka disimpulkan bahwa keuntungan mekaniknya sebesar 2,5. Kemudian kita cari gayanya dengan rumus apa? LK dikali F sama dengan LB dikali W. Masukkan angkanya. LK tadi 5, udah. Kemudian F-nya tidak diketahui. Nah, inilah yang mau kita cari. Kemudian LB-nya 2, W-nya 2800 yang tadi sudah diketahui. Nah, 2 kali 2800 anak-anakku sekalian itu 5600. 5 kali F itu 5F. Maka F-nya didapat 5600 dibagi 5, maka hasilnya adalah 1120 Newton. Artinya perhatikan, bebannya 2800 itu berat loh. Tetapi hanya butuh gaya 1120 saja untuk mengangkat itu. Artinya kita dipermudah oleh alat itu. Nah, itu anak-anakku, bahwa pesawat sederhana itu adalah membantu pekerjaan manusia. Baik, langsung kita kepada jenis yang kedua, ya. Masuk kita kepada jenis yang kedua. Apa itu, Muallim? Ini dia. Jenis yang kedua adalah katrol, ya. Katrol itu juga mempermudah pekerjaan kita, anak-anak sekalian. Kamu mengangkat air dari sumur itu, biar bisa kamu angkat kan pakai timba. Ya, timbanya harus ditarik dengan menggunakan katrol. Iya. Katrol ada 3 jenis. Berapa? Ada 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol tunggal bergerak, dan yang satu lagi sistem katrol atau katrol banyak. Nah, perhatikan gambar yang 3 itu ada di layar kita. Yang Muallim tunjukkan ini, nah inilah katrol tetap. Kemudian yang ini adalah katrol bergerak. Dan yang ini adalah katrol banyak atau sistem katrol. Langsung kita bahas satu persatu, ya. Katrol tetap itu kita memperoleh keuntungan mekanik sebanyak 1. Nah, artinya apa? Berapa bebanmu? Misalnya 10 Newton, maka gayamu juga 10 Newton. Artinya keuntungan mekanik yang kita dapat sama atau 1. Masuk yang kedua, yaitu katrol tunggal bergerak, ya. Katrol tunggal bergerak. Katrol tunggal bergerak itu keuntungan mekaniknya ada 2. Artinya, ya, bebannya kita tarik setengahnya, tenaga kita setengah dari bebannya. Misalnya bebanmu 100 Newton, tenagamu hanya pakai 50 Newton, setengahnya. Itu maksudnya katrol tunggal bergerak. Sudah, anak-anakku sekalian? Ya. Yang terakhir adalah sistem katrol. Nah, ini gampang sekali. Sistem katrol itu, ya, keuntungan mekaniknya itu diperoleh dengan cara menghitung tali, ya, menghitung tali. Misalnya gambar ini, perhatikan ya. Ini talinya ada 1, kemudian 2, 3, 4. Berarti 4. Kalau talinya ada 4, maka keuntungan mekaniknya 4. Paham ya? Oke. Baik.
Ini soal, nanti kamu lanjutkan di LKS juga ada soal. Lanjut kita yang selanjutnya ada bidang miring. Nah, bidang miring ini sering kita pakai misalnya mengangkat lemari atau menggeser peti. Ini sangat penting keuntungan mekanik di sini. Perhatikan gambar anak-anakku sekalian. Di sini ada bidang miring, ini yang miring bidangnya. Kemudian ada balok mau hendak digeser, ya mau. Kalau kita angkat ini kita nggak sanggup. Tapi dengan menggunakan bidang miring, maka ini bisa kita dorong sampai nanti bisa kita memindahkannya. Nah, jadi bidang miring mampu membantu pekerjaan manusia. Ya, di situ kita peroleh ada keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik ini rumusnya adalah W per F. Ini W-nya itu berat kotaknya, kemudian F-nya itu adalah gaya dorong kita. Kemudian ada juga rumusnya S per H, boleh. S-nya itu panjang lintasan bidang miringnya, seberapa panjang. Dan H-nya itu tinggi dari permukaan tanah ke tempat yang kita dorong. Nah, itu. Nah, coba perhatikan ini anak-anakku sekalian. Ini mobil, kemudian ini ada peti yang mau digeser, maka panjang bidang miringnya sebanyak 2 meter ini, biar nyampe ke mobil ini. Itu dia. Oke. Kemudian tingginya 1 meter. Nah, ini. Maka ada F di sini, gaya kita dorong ini. Kita dorong sampai nyampe di mobil ini. Itulah manfaat dari bidang miring. Nah, anak-anakku sekalian, contoh-contoh alat yang menggunakan bidang miring, itu yang pertama skrup. Dia kan itu muter-muter tuh. Itu termasuk konsep bidang miring. Kemudian mata pisau. Mata pisau itu harus kita buat tajam, ya, biar memudahkan pekerjaan kita. Ya, kalau tumpul gimana dong? Ya. Dan yang terakhir adalah tangga. Untuk naik tangga biar kita lebih gampang, ya anak-anakku, kita buat keliling tangga itu kalau bisa. Kalau sampai lurus begitu, itu capek. Tapi coba kita buat berliku-liku, itu memudahkan pekerjaan. Nah, itu adalah bidang miring. Dan yang terakhir adalah roda gigi atau gear, ya. Roda gigi atau gear ini misalnya di sepeda. Ini anakku sekalian, ya, di sepeda itu sering kita jumpai ada gigi, bukan gigi kita ini, ya. Ya, tapi gigi sepeda, ya. Ya, roda gigi besar memberi gaya yang lebih besar sehingga kuasa yang diperlukan lebih kecil. Tetapi ini harus dibayar dengan kecepatan putar yang lebih lambat. Nah, sebaliknya roda gigi kecil memberikan kecepatan putar yang lebih cepat, ya. Jadi artinya kalau gerigi ini, kalau kecil giginya kita buat, maka kecepatannya lebih cepat, sehingga kita gaya atau kita tidak harus kuat untuk mendayungnya. Itu artinya anak-anakku sekalian, ya. Ya, itu terakhir dari roda gigi. Nah, untuk itu di LKS sudah tertera soal-soal latihan yang ada. Mari anak-anakku sekalian, ayo silakan dikerjakan dulu, dicoba sejauh mana kemampuan kamu dengan mendengarkan penjelasan muallim tadi. Kalau ada nanti yang mau ditanya, silakan nanti di chat ke messenger muallim pribadi atau WA. Demikian saja yang dapat muallim sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.